Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Denar Supriyatna dan NPM 2020 21500066. Saya akan mempresentasikan mata kuliah membaca dan dosen pengampu Bapak Nur Irwansyah, MPD. Membaca kritis teks faktual, yaitu ada 3: hakikat teks, teks dan genre, membaca kritis, dan teks faktual. Hakikat teks pada dasarnya kita berkomunikasi dalam bentuk teks, baik teks tulisan maupun teks tulis. Sebagai contoh, ketika ingin mendeskripsikan tempat atau suasana, kita dapat mengekspresikan dalam bentuk teks deskripsi, atau ketika kita ingin melaporkan hasil pengamatan kita terhadap hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita, kita dapat mengekspresikan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Teks dan genre. Teks adalah proses dan produk sosial yang memiliki kaitan erat dengan konteks. Teks merupakan akualisasi dari 3 unsur konteks, yaitu valid, tenor, dan mood. Kesatuan dari ketiga unsur konteks ini juga dapat disebut dengan register atau sering disebut situasi komunikasi. Genre ditentukan oleh tujuan komunikasi yang bersifat universal, sehingga contoh dalam peristiwa komunikasi, tujuan komunikasinya adalah untuk menginformasikan benda. Untuk menginformasikan benda, langkah yang ditempuh beragam. Informasi dapat bersifat general, sistematis, dan ilmiah. Namun juga dapat bersifat spesifik, rinci, seolah kita dapat merasakan, melihat benda yang diinformasikan. Secara penginformasian benda yang bersifat general diwujudkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Sedangkan yang spesifik dikategorikan teks deskripsi. Membaca kritis teks faktual. Keterampilan membaca kritis merupakan salah satu wujud keterampilan membaca yang menunjukkan level pemahaman yang tinggi. Melalui keterampilan membaca kritis, pembaca diharapkan memiliki kemampuan memahami makna secara konversif, termasuk makna yang berada di balik teks. Keterampilan membaca kritis melibatkan kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi bacaan. Ada 4 kegiatan yang disajikan dalam membaca kritis faktual, yaitu membaca kritis teks laporan hasil observasi, membaca kritis teks laporan hasil observasi, membaca kritis teks eksposisi, membaca kritis teks eksplanasi. Keempat kegiatan membaca kritis berikut merupakan contoh kegiatan membaca kritis beragam teks faktual, dan kegiatannya diawali dengan kegiatan pembaca, membaca, dan pasca membaca. Kesimpulan, pada dasarnya kita berkomunikasi dalam bentuk teks, baik teks tulisan maupun tulis. Teks merupakan akualisasi dari 3 unsur konteks, yaitu valid, tenor, dan mood. Genre ditentukan oleh tujuan berkomunikasi yang bersifat universal untuk menginformasikan benda. Langkah yang ditempuh beragam. Informasi yang bersifat general, sistematis, dan ilmiah. Namun juga dapat bersifat spesifik, rinci, seolah juga kita dapat
merasakan, melihat benda yang diinformasikan melalui keterampilan membaca kritis. Pembaca diharapkan memiliki kemampuan memahami makna secara konversif, termasuk makna yang berbeda di balik teks. Begitu presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf dengan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.